Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama program Dialog Khusus yang membahas tema yang sangat menarik sekali, Uniska Kediri melawan pandemi. Tapi sebelum kita mengarah untuk melihat lebih jauh bagaimana aktivitas mahasiswa dan juga para Bapak Ibu dosen ataupun dari pihak kampus beraktivitas selama masa pandemi ini, kami akan mengulas lebih lanjut lagi. Kalau tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Ali selaku Rektor Uniska Kediri terkait dengan beberapa fakultas dan juga program studi tadi Pak ya? Iya, tadi kurang satu, Fakultas Ekonomi. Oh, oke. Di sana ada dua prodi, manajemen dan akuntansi, dan justru hampir 40% lah mahasiswa itu di situ yang banyak manajemen dan fakultas akuntansi. manajemen ya. Oke, baik. Kalau ini juga sudah banyak yang memilih bahwa di Uniska sendiri tidak hanya mahasiswa yang fokus belajar, tapi ada juga yang fokus untuk bekerja dan belajar. Iya, itulah ya, kita istilahnya ada yang non reguler, itu kuliahnya sore, tidak tiap hari. Memang ada pembiayaan lebih sedikit lebih mahal, Mbak. Itu memang kita merespon beberapa orang, beberapa anak yang sudah bekerja, ya misalnya jadi jurnalisnya CTV lah, itu boleh kuliah tapi non reguler. Oke, baik. Jadi yang membedakan untuk kelas reguler itu dari dosennya semua sama, sama hanya ya? Karena non reguler ini kuliahnya kan tidak tiap hari. Iya. Sehingga kuliahnya bisa sampai sore sampai malam. Tapi dosennya sama, kualitas sama. Ya, yang membedakan mungkin bayarnya aja lebih sedikit. Fasilitas yang didapatkan juga sama. Semua sama. Nanti wisudanya juga bareng-bareng, yudisium bareng-bareng. Misalnya ada kesempatan apapun kan, kapan kita ada beberapa mahasiswa yang ada peluang ke Amerika juga ada juga, ya boleh aja. Oke, baik. Dan tentunya selama 37 tahun ini berdiri, Uniska Kediri sendiri juga sudah bekerja sama dengan banyak pihak nih Pak. Iya, kita sudah banyak sekali beberapa perguruan tinggi di Malaysia, di Thailand, di Australia. Dan itu memang bagian daripada tugas yang dibebankan oleh kementerian lah, bahwa kita harus termasuk sekarang ini dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20 tentang Kampus Merdeka ini, Mbak, ini yang sedang kita rancang. Tidak mustahil Uniska nanti kuliah itu nggak sampai 8 semester lah, 7 semester sudah selesai, nanti S2 itu cukup 18 bulan, karena dengan undang-undang itu dimungkinkan ada akselerasi, sehingga ada beberapa penyederhanaan kurikulum. Kita sudah mulai mencoba begitu. Iya, baik. Ini tentunya tawaran baru ini ya, kepada mahasiswa. Ini yang mungkin belum ada kampus yang lain, tapi kita sudah mulai merancang, sudah bentuk tim, sehingga kalau tahun depan itu sudah kita bisa laksanakan untuk masuk tahun yang akan datang, karena itu blueprintnya sudah kita rencanakan nanti jadi 7 semester lah udah selesai, kemudian S2 itu juga nggak sampai 4 semester. Di luar negeri itu kan college itu S1 hanya 6 semester, kemudian S2 itu hanya 18 bulan. Kita akan mencoba beberapa mata kuliah yang bisa disederhanakan, itu mungkin 7 semester lah. Untuk S2-nya kita akan mencoba cukup dengan 18 secepatnya bulan begitu ya. Oke, baik. Kalau untuk kerjasama sendiri tadi sudah disebutkan ya beberapa di negara lain. Nah, untuk bentuk kerjasama di samping sendiri juga kerjasama dengan di dalam negeri banyak. Kita kan ada kerjasama dengan UB Malang, dengan Unisma, dengan hampir semua kampus di Jawa Timur juga selalu ada kerjasama. Beberapa perusahaan juga ada. Iya, otomatis. Iya. Jadi kita lebih dipacu sekarang mencoba untuk membuat link dengan perusahaan-perusahaan, karena dengan Peraturan Menteri Nomor 3 tentang Kampus Merdeka ini, kementerian ini yang kita sedang respon tuh Mbak, jadi S1 itu boleh yang 3 semester itu semacam di luar kampus. Jadi situlah yang sedang kita respon, hanya yang dari kementerian ini yang sedang kita renungkan ulang, bahwa kalau model kementerian itu kan ya 1 semester untuk praktek, yang 2 semester boleh ngambil prodi yang lain. Lah kami nampaknya tidak, jadi 3 semester nanti ya lebih banyak untuk praktikum.
Oke. Biasanya Iya, iya, jurusan iya. komputer itu bisa aja nanti yang 2 semester, 3 semester udah langsung di tempat kerja. Oke, Jadi iya. S1 keluar misalnya udah langsung punya skill. Oh, iya. Ekonomi yang manajemen juga begitu, akuntansi begitu, hukum juga begitu. Bisa nanti 2-3 semester, kalau peraturan menteri kan 3 semester. Itu lebih banyak misalnya dia ikut di magang di di notariat, bisa di kantor-kantor pengadilan misalnya. Oke. Jadi lebih cepat lebih baik lah begitu. Oke, baik, tentunya juga nanti mahasiswa lulus juga sudah dibekali dengan skill yang dimiliki sesuai dengan jurusannya Ya masing-masing. tahun ini sekali lagi kita sudah karena kita sudah punya hardware, jadi ijazah bisa diambil kalau nanti 1 bulan ada semacam penataran peningkatan kualifikasi kemampuan digitalisasi itu 4 Oh, iya, iya, iya. Oke, baik, luar biasa sekali. Kalau untuk kerjasama sendiri selama ini, kalau dari mahasiswa sendiri seperti apa Pak? Studi banding atau mungkin magang seperti itu? Iya, jadi masing-masing fakultas kayak di ekonomi misalnya kan ada mini bank, Iya. bersama dengan berbagai bank, baik bank syariah, yang tidak syariah, BNI, BRI, Mandiri itu semua juga punya kerjasama bareng-bareng. Oke, dan itu tentunya Apalagi pertanian itu kita juga punya kerjasama dengan IPB misalnya juga ya. Kita sedang meningkatkan sekolah pertanian rakyat itu nanti akan menjadi proyek besar, sehingga dengan demikian di samping menambah skill mahasiswa juga langsung bisa memberdayakan masyarakat. iya, gitu. betul sekali. Dan pastinya untuk program-programnya sendiri juga banyak ya, selain tadi magang, kemudian lagi ada juga program-program yang lain untuk mengasah skill tadi sebelum lulus. Iya, iya itu yang sedang selama ini sudah berjalan baik, tapi akan kita lebih tingkat lagi intensitas dan kualitasnya. Problem besar sekarang itu memang lulus S1 itu kadang terlalu teoritis. Iya, betul. Itu yang kita merespon dengan peraturan Menteri Kampus Merdeka itu bagaimana 3 semester itu kita manfaatkan lebih yang bersifat practical knowledge-nya kalau itu menyangkut teknologi, sehingga keluar itu betul-betul tidak apalah istilahnya wong Kediri tidak nunak-nunuk gitu loh Mbak, udah punya gambaran saya harus begini. Jadi kita ini memang kita merespon UNESCO Pak, UNESCO itu 4 pilar pendidikan ini yang nampaknya lupa kita perhatikan. Jadi 4 pilar pendidikan itu sebenarnya tidak boleh diabaikan. Satu, tetap learning to know. Bagaimana semua mahasiswa baru sudah selesai itu ya tetap belajar untuk mengetahui sesuatu itu tidak pernah berhenti, itu learning to know. Kemudian learning to do, bagaimana semua alumni kita ini kita siapkan semangat ingin berbuat yang terbaik. Demikian juga learning to be, menjadi misalnya dia jadi pengusaha yang baik, misalnya dari Fakultas Pertanian menjadi petani yang baik, jadi agrobis misalnya dia pengusaha yang menyangkut pertanian yang baik, hukum juga menjadi polisi yang baik, menjadi jaksa yang baik misalnya. Nah, yang terakhir ini learning to live together. Jadi ini yang di kampus kita sudah kita mulai dengan dari mahasiswa itu ada semacam sering tutorial atau penataran tentang leadership kepemimpinan dari segi mahasiswa. Itu kan dalam konteks bahwa kita hidup harus bersama, live together. Ini tidak nafsi-nafsi, tidak sopo sira sopo ingsun itu mulai sekarang itu yang 4 hal inilah yang juga kita Uniska konsisten lah. Iya, baik. Dan ini perlu digarisbawahi pemirsa bahwa tadi lulusan dari Uniska tidak hanya pintar untuk teoritisnya saja, tapi juga skillnya juga sudah siap begitu. Ya, itu yang kita tingkatkan intensitas dan kualitasnya di sini. Oke, baik. Kalau ini mungkin juga jadi pertanyaan pemirsa atau mungkin calon mahasiswa baru terkait dengan secara umum besaran biaya kuliah di Uniska sendiri bagaimana? Iya, enggak terlalu mahal lah ya, kalau hanya kita kan malah yang kayak prodi tertentu kayak kimia kemarin kita bebaskan 10 daftar pertama. Agrobis misalnya juga 10 pendaftaran hanya 50%. Kalau per semester kan juga nggak mahal kalau hanya
ada yang 1, ada 1,5 kita. Dan itu juga enggak harga mati Mbak, kita UKT itu kan tergantung juga. Kalau keluarga enggak mampu kita bisa pertimbangkan, apalagi ada bidik misi. Bidik misi ini kita insya Allah juga dapat cukup banyak gitu. Jadi mereka yang sudah masuk kemudian kita carikan beasiswa, kan tidaknya dari bisa dari kampus, daripada bidik misi juga ada beberapa perusahaan yang memungkinkan memberikan beasiswa. Oke, baik. Jadi ini tidak hanya menjadikan masukan dari mahasiswa saja, tapi nanti ketika sudah masuk juga bisa untuk berlomba-lomba untuk meraih bidik misi. Apa namanya? Beasiswa, begitu Pak ya? Iya, bidik misi itu sebenarnya kan beasiswa itu. Ya memang syaratnya ya nilainya juga, tapi kan dari orang yang keluarga yang memang kurang mampu, Mbak. Oke, baik. Bagi yang suki, si duwe akeh ya, kalau bisa nyumbang. Oke. Kalau untuk terkait besaran biaya kuliah tadi sudah disampaikan, apakah bisa untuk pembayaran berapa kali begitu, Pak? Kan bayarnya juga per semester, Pak. Sehingga cuma kalau beberapa hal ada minta dispensasi misalnya, selalu kita pertimbangkan juga lah gitu. Asalkan betul-betul sesuai dengan kenyataan yang ada. Hari-hari begini kan banyak yang karena kasus pandemi ini kan minta banyak yang dispensasi. Kemarin waktu PSBB itu kan juga, ketika lebih banyak menggunakan online juga kita bantu pulsa juga. Wow, luar biasa sekali. Iya, kita bantu pulsa. Iya. Oke, baik. Kalau biasanya semacam pemotongan atau pengurangan biaya UKT itu juga ada Pak selama pandemi ini? Dulu ada, Mbak. Asalkan memang dia dari keluarga yang mampu, kan mesti ada tanda tangan RT, tanda tangan RW, tanda tangan Pak Lurah kalau ini orang betul nggak mampu. Bahkan bisa kita bebaskan juga. Oh, baik, luar biasa. Ya, kalau selama ini kalau kita boleh tahu tahapan dari kalender akademik Uniska sendiri sudah sampai mana ini? Ini hari ini kita yudisium hampir semua, tinggal fakultas teknik dari 5 fakultas dengan fakultas FKIP ya, itu aja semua. Hukum sudah, ekonomi sudah, pertanian sudah. Kemudian ini juga persiapan si S2 di pasca sarjana. Setelah ini tanggal 19 September kita akan mengadakan wisuda. Hanya memang karena kondisi begini kita nanti pakai drive-thru. Oh, ini baru pertama kali juga ya. Iya. Kalau tadi sudah disampaikan sedikit terkait yudisium, pastinya juga ada berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana? Kalau yudisium kemarin perbedaannya dari jumlah yang banyak tidak boleh 1 kali. Misalnya kalau di hukum kemarin 61 kali, tapi di ekonomi itu kemarin yang di yudisium kan hampir 300. Kita kan 2 kali Mbak wisuda itu. Ini yang di wisuda 760 September itu. Gelombang kedua. Gelombang pertama ini, gelombang kedua nanti November itu ya lebih banyak lagi, bisa 800. Kita setiap tahun rata-rata ya hitung aja 700, 1.500. Iya, selalu meningkat juga para lulusan dan juga mahasiswa masuk. Iya, mahasiswanya iya alhamdulillah lah. Katanya sekarang dari segi mahasiswa barunya paling banyak di Uniska. Mudah-mudahan betul. Oke. Baik pemirsa, kami akan mengulas lebih lanjut lagi sesuai dengan tema Uniska Kediri melawan pandemi setelah jeda iklan berikut ini.